Sidang perdana uji materi Omnibus Law digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang ini merupakan lanjutan dari uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 3 November 2020. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan berkas digelar secara virtual. Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyebut pengajuan uji materi ini masih kurang jelas dan terperinci. Saya melihat sebagiannya yang dimohonkan di sini itu agak bercampur antara mendalilkan kerugian hak konstitusional dengan menjelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tolong itu nanti bisa dilihat lagi untuk menjelaskan, karenanya orang sering mengatakan menjelaskan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sebetulnya di situ sisi akademiknya menjelaskan permohonan itu. Sebelumnya, gelombang demonstrasi buruh di Jakarta dan daerah turun ke jalan menolak disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menilai sejumlah pasal mengancam keberlangsungan hidup mereka, di antaranya upah murah, kontrak dan alih daya seumur hidup, hingga nilai pesangon yang dikurangi. Gelombang demonstrasi ini akan terus digelar meski Undang-Undang Cipta Kerja telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak Rizik Syihab di Surabaya berujung ricuh. Sebuah mobil bak terbuka hilang kendali dan terperosok ke dalam jurang. Karangan bunga mendukung polisi tegakkan protokol kesehatan terus bertambah. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Kita awali iNews sore dengan informasi kericuhan terjadi antara massa penolak dan pendukung Rizik Syihab pada unjuk rasa yang digelar di Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur. Bentrok membuat kemacetan dan menjadi tontonan warga. Keributan pecah ketika poster-poster yang dipasang kelompok bernama Aliansi Cinta NKRI yang menolak kedatangan Rizik Syihab di Surabaya dicopot paksa sekelompok orang yang datang tiba-tiba. Baku hantam antar kedua belah pihak menyedot perhatian warga yang melintas dan menyebabkan kemacetan. Bentrok usai setelah polisi dibantu warga melerai. Akibat bentrokan ini 1 orang terluka di bagian wajah. Sementara itu, puluhan masyarakat Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi sambil membentangkan berbagai poster penolakan. Mereka menolak kedatangan Rizik Syihab yang rencananya akan ke kota Surabaya. Pendemo menilai kedatangan Rizik Syihab selalu membuat kegaduhan atas kesatuan dan persatuan bangsa serta membuat kerumunan dengan jumlah skala besar yang menimbulkan klaster baru penyebaran virus COVID-19. Kami warga Surabaya dan Jawa Timur akan menghadang rencana kunjungan tersebut sebagai bentuk bahwasanya warga Jawa Timur, warga yang cinta damai, warga yang tidak suka dengan keonaran. Tetapi ketika kunjungan Habib Rizik Syihab ini datang ke Jawa Timur dengan membawa keonaran, sama halnya dengan itu menantang kami, warga Jawa Timur. Satu. Yang kedua, persoalan COVID-19 masih belum selesai. Jadi kekhawatiran kami ini akan menjadi klaster baru, akan menjadi Tak hanya kegaduhan soal pelanggaran protokol kesehatan yang muncul setelah kepulangan Rizik Syihab, namun juga baliho-baliho liar. TNI pun turun dengan menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab yang dipasang sembarangan di sejumlah tempat.
Baliho-baliho Rizik Syihab yang tersebar di sejumlah wilayah ibu kota diturunkan anggota TNI, termasuk di kawasan markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Pencopotan baliho pimpinan FPI itu sempat diprotes para pendukungnya dan menimbulkan ketegangan. Namun TNI bersama Polri dan Satpol PP terus bergerak, mencopot di sejumlah lokasi. Menurut Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, pihaknya turun tangan mencopot baliho Rizik Syihab karena Satpol PP DKI Jakarta kesulitan. Karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah, emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Kedepannya Pangdam Jaya mengimbau agar Rizik Syihab dan ormas yang dipimpinnya mengikuti aturan yang berlaku dan tidak membuat aturan sendiri. Sementara tidak hanya baliho Rizik Syihab saja yang dicopot. Hari ini petugas gabungan menertibkan baliho dan umbul-umbul yang tidak memiliki izin di kawasan Cakung dan Pulau Gadung, Jakarta Timur yang kebanyakan milik partai politik. Satpol PP mengimbau semua pihak yang ingin memasang baliho harus mengurus perizinan. Jika tidak, akan ditertibkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, karangan bunga berisi pesan dukungan bagi polisi yang menindak tegas pelanggar protokol kesehatan dan menangkap oknum perusak Persatuan NKRI membanjiri halaman Mapolda Metro Jaya. Berbagai pesan dukungan dalam karangan bunga dari berbagai organisasi masyarakat maupun elemen masyarakat terus membanjiri halaman Polda Metro Jaya. Usai pelantikan Kapolda Metro Jaya baru Irjen Pol Fadil Imran menggantikan Irjen Pol Nana Sujana pada 20 November lalu, masyarakat seolah menitip pesan untuk tidak ragu menindak pelanggar protokol kesehatan. Tidak hanya itu, warga berharap polisi menangkap oknum perusak Persatuan dan Kesatuan NKRI. Tak hanya di Polda Metro Jaya, puluhan karangan bunga juga memenuhi markas Kodam Jaya Cililitan, Jakarta Timur. Masyarakat memuji ketegasan dan kesigapan TNI dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban ibu kota Jakarta. Warga mengapresiasi TNI dan Polri karena ketegasannya mencopot spanduk-spanduk yang diantaranya dinilai meresahkan dan memecah belah bangsa. Selain itu, apresiasi diberikan bagi TNI Polri dalam upaya menyelamatkan masyarakat dan menjauhkan warga dari terpapar COVID-19. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa dukungan warga lewat bunga, sudah ada rekan kami Revika Sibarani di Makodam Jaya. Selamat sore Revika, apakah karangan bunga dukungan oleh warga saat ini masih terus bertambah? Ya, Anissa, April, dan pemirsa, hingga Selasa sore dapat kami informasikan ratusan karangan bunga masih memenuhi yakni markas Kodam Jaya yang berada di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, di mana hal ini dilakukan dari pengirim-pengirim karangan bunga pasca Pangdam Jaya ini memerintahkan pasukannya untuk melakukan pencopotan terhadap baliho maupun spanduk-spanduk berisi Rizik Syihab di sejumlah titik ada di wilayah DKI Jakarta, sehingga sejak Kamis kemarin hingga Selasa ini terus berdatangan karangan bunga yang
diapresiasikan kepada Kodam Jaya, secara khusus ini adalah Pangdam Jaya, atas sikap tegas yang dilakukannya. Beragam pesan yang diberikan yang kami lihat dari karangan-karangan bunga yang ada, seperti pesan untuk permintaan agar tetap menjaga keutuhan NKRI, kemudian juga tadi kami melihat ada permintaan untuk akhirnya mengupas tuntas kelompok atau ormas yang bersifat intoleran. Dan kami juga bisa melihat sepanjang 500 meter pagar markas Kodam Jaya ini dipenuhi oleh karangan bunga yang pengirimnya juga bervariasi. Kami tadi melihat setidaknya ada dari paguyuban warga Jakarta, kemudian juga ada dari akademisi, korporasi, dan juga ada dari lembaga swadaya masyarakat. Namun tidak sedikit pula, Anissa, April, dan pemirsa, yang identitas dari pengirimnya ini tidak jelas, di mana mereka mengatasnamakan sebagai warga Jakarta Cinta Damai, kemudian juga ada kelompok milenial Jakarta. Kemudian kami juga dapat informasikan tadi kami melihat sore hari ini setidaknya ada 2 karangan bunga kembali yang datang ke kawasan markas Kodam Jaya ini. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan prajurit TNI yang ada di tempat ini yang sedang mengecekkan kawasan dari markas Kodam Jaya terkait kiriman bunga, dan kami sempat berbincang apakah nantinya karangan-karangan bunga ini akan dimasukkan ke dalam, namun pihak dari prajurit TNI mengatakan ini masih akan diletakkan di depan pagar markas besar Kodam Jaya sampai waktu yang tidak diketahui kapan. Dan dapat kami informasikan ratusan karangan bunga ini memang bukan hanya yang berada di depan pagar markas Kodam Jaya saja, namun juga tadi kami melihat di area dalam markas Kodam Jaya juga sudah dipenuhi oleh karangan-karangan bunga dari unsur masyarakat, akademisi maupun korporasi ini. April dan Anissa. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Makodam Jaya. Pemirsa, pedagang bunga Cikini kebanjiran order pasca dukungan dalam bentuk karangan bunga kepada TNI dan pelantikan Kapolda Metro Jaya baru. Omset pedagang mengalami kenaikan hingga 200% dalam 3 hari terakhir. Beberapa bulan sepi pesanan karena imbas pandemi COVID-19, pedagang karangan bunga Cikini kini mendapatkan keuntungan kembali setelah kebanjiran pesanan yang dikirimkan ke markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Karangan bunga berisi dukungan kepada TNI Polri dalam mengawal penindakan protokol kesehatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 3 hari, pedagang karangan bunga Cikini meraih omset kurang lebih 80%. Bertahap sih, kita ngikutin pesanan aja, jadi waiting list aja. Nggak ada target harus kapan, yang penting dikirimnya ke Kodam sama ke Polda Metro. Artinya terus-terusan dikirim per harinya ada kiriman gitu ya? Iya, tiap harinya ada kiriman. Untuk omset sendiri gimana Bang? Ya bersyukur banget karena 4 bulan kemarin ngalamin pandemi kita stuck nggak bergerak. Sekarang tiba-tiba kebanjiran rezeki, ya alhamdulillah sih bisa buat nutup-nutup yang kemarin. Hingga saat ini pedagang masih terus mengerjakan pesanan karangan bunga yang belum terselesaikan dan akan dikirim ke markas Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Yuda Triprasetyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Bidokes Polda Metro Jaya menyelenggarakan rapid test terhadap warga Petamburan dan Tebet, Jakarta. Rapid test dilakukan setelah munculnya klaster COVID-19 pasca acara Maulid Nabi di kedua wilayah tersebut. Selama 2 hari berturut-turut, Bidokes Polda Metro Jaya menyelenggarakan rapid test terhadap warga di Petamburan, Jakarta Pusat. Rapid test diselenggarakan di SD01 Petamburan pada Selasa pagi. Bagi warga yang mengikuti rapid test juga akan mendapatkan sembako dari Polda Metro Jaya. Rapid test bertujuan memudahkan pendeteksian penularan COVID-19 setelah muncul klaster baru pasca acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Rizik Syihab. Hingga pukul 10 pagi dari 74 orang yang mengikuti rapid test, 4 diantaranya reaktif. Diperiksa ini kesehatan sama katanya mau dikasih sembako. Yang nyuruh siapa Bang? Apakah dari RT, RW atau Pak Lurah atau gimana? Iya, maksud Bapak aja kemarin dagang di situ. Maulid. Acara ikutnya. Ikut ya Pak ya. Nah, terus Bapak dapat info untuk rapid test di sini itu dari siapa Pak? Bapak dari teman gitu.
Rapid test massal pasca munculnya klaster COVID-19 di acara Maulid Nabi yang diselenggarakan Rizik Syihab juga diselenggarakan di Tebet, Jakarta Selatan. 50 warga mengikuti rapid test hari ini, berbeda dengan kemarin yang mencapai 100 orang. Warga yang mengikuti rapid test juga diberikan sembako oleh Polda Metro Jaya. Kapolsek Tebet Kompol Budi Cahyono menyatakan, dari total 150 warga yang dilakukan tes hingga saat ini belum ditemukan warga yang reaktif COVID-19. Program ini merupakan treatment karena ada klaster di Tebet Timur sehubungan dengan kegiatan Maulid Nabi pada tanggal 13 November 2020, di mana acara Maulid itu dihadiri oleh kerumunan daripada warga masyarakat Tebet Timur dan sekitarnya. Hari ini kita hari kedua untuk melaksanakan rapid test dan pembagian sembako kepada warga masyarakat Tebet Timur dan sekitarnya. Sebelumnya Satgas COVID-19 mengklaim menemukan 77 peserta kegiatan Rizik Syihab di Petamburan, Tebet, dan Megamendung, Bogor. Satgas COVID-19 meminta semua komponen masyarakat yang beraktivitas di tengah kerumunan Rizik Syihab di Jakarta dan Bogor untuk melapor ke RT RW setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pihak Rizik Syihab memastikan bahwa imam besar FPI tersebut negatif COVID-19. Hasil ini didapat setelah Rizik Syihab mengikuti swab test secara mandiri. Di tengah isu imam besar Front Pembela Islam Rizik Syihab terpapar COVID-19, Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam Aziz Yanwar mengklaim bahwa hasil tes usap HRS dinyatakan negatif COVID-19. Selain itu, hasil tes usap untuk keluarga Rizik Syihab juga negatif. Meski dinyatakan negatif COVID-19, hasil dari tes usap tidak akan disampaikan ke publik karena rekam medis merupakan privasi seseorang. Dalam hal ini saya bermaksud menjelaskan dan menanggapi tentang berita-berita dan pertanyaan beredar sebatas kompetensi saya, yaitu bahwa Habib Rizik alhamdulillah sehat walafiat, bugar tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kemudian mengenai swab, kemarin sudah dijelaskan oleh Sekretaris Umum FPI Pak Haji Munarman Sarjana Hukum bahwa beliau telah dites swab dan hasilnya negatif. Rizik Syihab sebelumnya menggelar sejumlah acara termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta. Acara dihadiri ribuan pengikut Rizik dan bahkan disebut sebagai klaster baru penyebaran COVID-19. Acara yang melanggar protokol kesehatan juga diduga menjadi penyebab Lurah Petamburan yang sempat hadir dinyatakan reaktif COVID-19 dan saat ini tengah menjalani karantina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil bak terbuka hilang kendali dan terperosok ke jurang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.